Di episode 121 Renegade Immortal, kita diperlihatkan bahwa Wang Lin ternyata adalah sosok yang selama ini ditunggu-tunggu oleh leluhur siluman kuno. Sosok tersebut dikenal sebagai setan kuno Beiluo saat ia berada di genderang iblis. Pertarungan sengit pun tak terhindarkan. Wang Lin dengan bantuan setan kuno Beiluo harus menghadapi petaka langit. Benturan dahsyat tersebut berujung pada kehancuran total kota iblis langit. Bahkan seluruh alun-alun kota hancur tanpa sisa. Pertarungan ini disaksikan langsung oleh 5 tetua yang akhirnya menyadari bahwa Wang Lin telah dipilih secara langsung oleh sang leluhur. Menyadari hal tersebut, kelima tetua pun memerintahkan Kaisar Iblis Gunyundun untuk mencari Wang Lin yang saat itu telah melarikan diri. Pada akhirnya, Wang Lin berhasil menerobos dan mencapai tahap Ascendant di Gua Qinglin dengan bantuan kristal Joyi selama 10 tahun penuh. Namun di balik semua itu, sebuah sosok mengerikan telah mengetahui bahwa Wang Lin berhasil menerobos ke tahap Ascendant, dan kini ia bersiap untuk membunuh Wang Lin. Kembali lagi di channel Bang Dongdong. Kali ini kita akan membahas spoiler Renegade Immortal episode 122. Langsung saja kita bahas. Saat Wang Lin berada di Gua Qinglin, ia berhasil menyerap energi asal dari kristal Ascendant Joyi. Dengan itu, kristal Ascendant milik Wang Lin akhirnya terbentuk sempurna. Pada saat yang sama, kepompong jiwa asal dengan cepat menyusut dan membungkus kristal tersebut sepenuhnya. Di dalam kepompong jiwa asal, aura baru perlahan terbentuk, menandai kelahiran eksistensi yang benar-benar baru. Proses ini berlangsung sangat lama. Wang Lin duduk bersila dalam posisi lotus di dalam gua itu, tak bergerak sedikit pun, seolah-olah ia telah menyatu dengan tempat itu. Dari luar, waktu berlalu dengan cepat. Negeri kota iblis langit yang dulunya hancur, kini telah dibangun kembali selama 10 tahun dan kembali seperti semula, tetapi genderang iblis ternyata masih berada di alun-alun kota kekaisaran. 10 tahun berlalu dengan begitu cepat, penduduk kota iblis langit berhasil menghindari bencana 10 tahun yang lalu, tetapi apa yang mereka lihat adalah sesuatu yang tidak akan pernah mereka lupakan seumur hidup. Desas-desus tentang seorang kultivator bernama Wang Lin masih menyebar di seluruh kota iblis langit. Perahu yang dulunya ada kini sudah tidak ada lagi, dan bahkan tidak ada lagi orang yang memainkan musik zither. Sosok Kaisar Iblis yang pernah minum bersama Wang Lin kini berdiri di atas pavilion di istana kekaisaran. Di sampingnya ada seorang gadis, dia sangat cantik tetapi ada ekspresi nakal di wajahnya. Jika Suligo ada di sini dan melihat gadis itu, dia pasti akan ngiler dan kemudian menerkamnya sambil berteriak, "Gadis cantik, kakakmu Suligo sudah kembali sayang." Sosok itu adalah roh pedang Kaisar Iblis. Ketika itu Kaisar Iblis pun menghela napas dan bergumam, "Aneh, sudah 10 tahun sejak anak kecil itu menghilang, bahkan dengan kelima leluhur bekerja sama untuk memeriksa dengan indera ilahi mereka, mereka tidak dapat menemukan jejaknya. Seolah-olah dia telah meninggalkan negeri roh iblis ini." Di sisi lain, sebuah rumah besar yang sangat megah dibangun di sisi timur, yaitu adalah kediaman wakil panglima tertinggi bumi. Mo Lihai mengenakan jubah panglima tertinggi dan berdiri, dia menatap langit dan menghela napas. Di belakang Mo Lihai itu berdiri 3 orang, mereka menunjukkan sikap yang sangat hormat. Kepada Mo Lihai, tak disangka bahwa Mo Lihai sudah diangkat menjadi wakil panglima tertinggi kota iblis langit. Mo Lihai sadar tanpa bantuan Wang Lin, dia tidak akan menjadi seperti ini. Mo Lihai berkata, "Saudara Wang, kau pergi kemana?" Mo Lihai kemudian menghela napas panjang. Selama 10 tahun di dalam gua, Wang Lin tidak bergerak sedikit pun, duduk seperti patung. Di dalam tubuhnya, proses pemurnian kepompong jiwa asal akhirnya mencapai akhir dan aura mengejutkan mulai menyebar, kepompong jiwa asal perlahan retak dan akhirnya hancur. Wang Lin bergumam pada dirinya sendiri, "Ascendant." Lalu matanya bersinar lebih terang dari sebelumnya. Kultivator Ascendant adalah eksistensi tingkat atas di negara-negara kultivasi peringkat 6 manapun, bahkan di negara-negara dengan tingkat kultivasi 7, kultivator Ascendant masih dianggap sebagai kekuatan yang luar biasa. Wang Lin berada dalam pencerahan agung selama 10 tahun penuh dan berhasil mencapai tahap Ascendant awal, tetapi ia yakin kultivasinya tidak akan berhenti sampai di sini. Pada saat itu, di menara hitam yang berdiri sunyi di tengah medan pertempuran kuno, sebuah sosok Scattered Devil berzirah hitam perlahan membuka mulutnya.
Dia baru saja mencapai tahap ascendan, energi asalnya belum sepenuhnya menyatu dengan tubuhnya. Proses ini membutuhkan 49 hari. Kesempatan ini adalah sesuatu yang telah kutunggu selama 10 tahun. Tiba-tiba, raungan menggelegar mengguncang langit dan bumi dari luar menara hitam. Pada saat yang sama, sebuah pusaran hitam raksasa mendadak muncul di angkasa. Pusaran itu teramat besar. Saat berputar, ia tampak seolah mampu menelan segala sesuatu di dunia. Warna langit berubah drastis dan jiwa-jiwa tak terhitung jumlahnya yang tertidur di medan pertempuran kuno mulai bergetar ketakutan. Tak lama kemudian, tulang-tulang hitam melesat keluar dari bawah tanah ke udara. Tulang-tulang kecil itu dengan cepat menyatu di langit, membentuk sebuah lengan tulang hitam raksasa yang melesat menuju menara dan berhenti tepat di bawah pusaran. Dari dalam menara, baju zirah iblis itu melepaskan salah satu lengannya. Energi iblis murni disalurkan tanpa ragu ke dalam lengan tulang itu, mengubahnya sepenuhnya menjadi energi iblis yang kuat. Aura kehancuran meledak keluar, membuat ruang di sekitarnya bergetar. Namun, tindakan itu membuat sosok di dalam menara terluka parah. Dalam kondisi seperti ini, ia hanya bisa membidik mereka yang baru saja menerobos saat energi asal masih belum stabil. Dan kali ini targetnya adalah Wang Lin dengan tujuannya untuk mencuri energi asal miliknya. Wang Lin duduk bersila di dalam gua sebelum akhirnya berdiri dan menghembuskan napas panjang. Setelah 10 tahun tak bergerak, tubuhnya perlahan kembali normal. Namun tiba-tiba ekspresinya berubah. Ia menatap ke langit-langit gua ketika sebuah pusaran hitam muncul tanpa suara. Kemunculannya terlalu tepat. Tepat setelah Wang Lin mencapai tahap ascendan, merasakan bahaya, Wang Lin segera bergerak menuju pintu gua. Pada saat yang sama, pusaran itu mendadak membesar dan berputar semakin cepat. Mata Wang Lin menjadi dingin. Ia langsung menepuk tas penyimpanannya, mengeluarkan token gua, membentuk segel dengan tangannya, dan tubuhnya mulai memudar, nyaris menghilang. Tiba-tiba, sebuah lengan tulang hitam berzirah keluar dari pusaran dan menyerang dengan ganas. Bam! Serangan itu sempat mengguncang tubuh Wang Lin yang sedang berteleportasi, namun ia tetap berhasil menghilang. Tak lama kemudian, Wang Lin muncul di negeri iblis api di tempat yang sama sekali asing. Ekspresinya muram, jelas teleportasinya telah diganggu oleh serangan tadi. Belum sempat ia bergerak, pusaran hitam raksasa kembali muncul di langit, kali ini tanpa tanda apapun, bahkan tak terdeteksi oleh indera ilahi. Dari dalamnya, lengan tulang berzirah itu kembali mengulurkan tangan ke arah Wang Lin. Kali ini Wang Lin tidak mundur. Ia mengangkat tangan kanannya dan untuk pertama kalinya menggunakan jari kematian tingkat ascendant. Wang Lin berkata, jari kematian. Bam! Cahaya hitam meledak keluar 10 kali lebih besar dari sebelumnya dengan riak berlapis yang berputar di dalamnya. Cahaya itu melesat seperti guntur dan menghantam lengan tulang berzirah. Seketika, energi spiritual iblis yang padat menyembur dari baju zirah, membentuk penghalang dan menahan serangan Wang Lin. Namun, energi iblis itu meremehkan jari kematian Wang Lin. Jika ini terjadi sebelum lengan tulang itu mencapai ascendant, itu pasti sudah hancur. Tetapi kini, dengan kultivasi ascendant, energi kematian di dalam jari kematian tak bisa dihentikan. Saat energi iblis dan energi kematian bertabrakan, energi iblis langsung lenyap, seolah diserap dan dimakan habis oleh energi kematian. Setelah segalanya stabil, Wang Lin mengangkat kepalanya dan menatap lengan tulang berzirah itu dengan tatapan sedingin es. Wang Lin berkata, "Siapapun kau, jangan macam-macam denganku." Ia mundur selangkah. Pada saat yang sama, beberapa mantra teleportasi diaktifkan secara bersamaan. Dalam sekejap mata, sosoknya menghilang tanpa jejak. Yang benar-benar membuat Wang Lin waspada bukanlah lengan tulang itu sendiri, melainkan pelindung di pergelangan tangannya. Wang Lin saat itu baru saja mencapai tahap ascendant, jiwa asalnya masih membutuhkan beberapa hari untuk menyatu sepenuhnya, sehingga ia tidak ingin terseret ke dalam masalah yang tidak perlu. Saat Wang Lin pergi, sebuah suara lembut terdengar dari menara hitam di medan pertempuran kuno. Scattered Devil berkata, "Selama bertahun-tahun ini hampir setiap kultivator ascendant di tanah roh iblis telah kutelan energi asalnya. Kau tidak akan menjadi pengecualian." Wang Lin muncul kembali setelah berteleportasi. Tempat ini merupakan daerah terpencil, namun matanya langsung menyipit saat melihat beberapa rintangan di kejauhan.
Terdapat tidak kurang dari 1.000 pembatasan yang saling terhubung. Wang Lin langsung menerobos masuk ke dalam pembatasan yang tak terhitung jumlahnya. Wang Lin dengan mudah melewatinya tanpa memicu satupun. Setelah melewati semua pembatasan, pemandangan di hadapannya berubah drastis. Tempat ini ternyata masih berupa dataran dan memancarkan aroma aneh. Kemudian Wang Lin pun terkejut. Ia tidak menyangka akan menemukan tempat tanaman buah kenaikan surgawi yang tumbuh di sini. Tempat ini dipenuhi buah kenaikan surgawi, namun ia sama sekali tidak tertarik. Pada saat itu, pembatasan di sekeliling mulai runtuh ketika sebuah lengan tulang hitam menembusnya dan masuk ke dalam menerjang Wang Lin. Wang Lin menatap lengan tulang lapis baja itu dan langsung mengeluarkan pedang surgawi. Shu Liguo pun langsung meraung dan berkata, selama aku menunjukkan prestasiku, iblis Wang Lin ini pasti akan melupakan masalah tentang pemberontakanku waktu itu. Wang Lin telah siap, matanya dingin, niat membunuh memenuhi hatinya. Ia mengayunkan pedang surgawi, membentuk naga pedang dan melesat maju. Di bawah kendali Shu Liguo, pedang surgawi bertabrakan dengan lengan tulang itu. Bam! Shu Liguo pun tertawa bangga, namun seketika ekspresinya berubah seketika. Energi spiritual iblis keluar dari pelindung pergelangan tangan lengan itu dan merembes ke pedang surgawi. Ia terkejut dan mencoba melepaskan diri, tetapi lengan tulang itu mencengkeram pedang surgawi. Tatapan Wang Lin membeku. Ia mengangkat jari telunjuk kanannya dan berkata pelan, "Jari iblis." Bam! Lengan tulang itu hancur berkeping-keping, namun pelindung pergelangan tangan belum sepenuhnya hancur. Jiwa asal Wang Lin bergetar hebat, ia menyerang pelindung pergelangan tangan itu. Tetapi iblis api menyembur keluar dan membentuk bayangan bertanduk yang saat itu tertawa dan menyerang langsung menargetkan jiwa asal Wang Lin. Alih-alih mundur, Wang Lin duduk bersila dan membiarkan energi iblis masuk ke tubuhnya. Wang Lin menatap buah kenaikan surgawi di sekelilingnya. Tanpa ragu, ia menghancurkan lebih dari 10.000 buah, memadatkan sarinya menjadi satu tetes cairan merah darah, lalu menelannya. Efeknya meledak dalam pikirannya. Bayangan iblis itu akhirnya terlempar keluar dari jiwa Wang Lin. Dengan mata merah menyala, Wang Lin menunjuknya, jari dunia bawah. Iblis yang tadi menyerang jiwa Wang Lin menjerit sebelum hancur sepenuhnya. Wang Lin kemudian menyegel pelindung pergelangan tangan dan buah kenaikan surgawi masih membara dalam tubuhnya, menimbulkan niat bertempur yang tak tertahankan. Ia menggenggam pedang surgawi. Saat itu Shu Liguo gemetar ketakutan karena Wang Lin menjadi psikopat sejati. Mata Wang Lin kemudian memerah sepenuhnya. Ia kemudian mengambil 100.000 buah kenaikan surgawi. Satu-satunya pikiran di benak Wang Lin adalah bunuh dan bunuh. Meskipun diliputi kegilaan, kesadarannya masih ada. Dari menara di medan pertempuran kuno, dengusan dingin lain terdengar dengan niat membunuh, kemudian menyerang Wang Lin diam-diam. Bam! Serangan itu menghantam Wang Lin, membuatnya memuntahkan seteguk besar, namun matanya justru semakin gila. Ia kembali menepuk tas penyimpanannya dan hampir 100.000 buah kenaikan surgawi dikeluarkan dan akhirnya dipadatkan menjadi cairan merah darah yang mengerikan. Tanpa ragu, Wang Lin langsung menelannya. Begitu cairan itu masuk ke tubuhnya, Wang Lin merasa seolah tubuhnya akan meledak. Ia kembali menepuk tas penyimpanannya, sebuah kendi anggur muncul di tangannya. Tanpa ragu, ia meneguk 4 tetes sekaligus. Jumlah energi yang luar biasa itu hampir tak dapat ditahan. Wang Lin tampak benar-benar gila saat menerjang ke depan. Di dalam menara hitam, Scattered Devil berkata, apakah dia sudah benar-benar gila? Jika dia sampai ke sini dan merusak baju zirah ini, dia tidak boleh datang ke sini. Seberkas niat membunuh melesat niat bertempur di matanya justru semakin membara. Dengan raungan keras dalam kondisi ini, seberapa parah pun lukanya, ia tidak peduli. Energi spiritual surgawi semakin menggila berkat 4 tetes cairan surgawi itu. Kini hanya ada satu pikiran di benaknya, bunuh dan bunuh. Bahkan seketika itu, Scattered Devil mulai merasakan ketakutan dan berkata, jika aku tahu akan menjadi seperti ini, aku tidak akan mencoba melahapnya. Saat terbang, raungan seperti binatang buas keluar dari tenggorokan Wang Lin, aura kematian menyebar dari tubuhnya dan menyatu dengan dunia. Kematian makhluk-makhluk itu menciptakan untayan gas putih yang mengejar Wang Lin dan memasuki tubuhnya, memperbaiki tubuh dan jiwa asalnya dengan cepat. Di negeri iblis api, Zisu duduk di atas kudanya, mengenakan jubah biru dengan pedang raksasa di punggung. Sebagai salah satu dari 12 pedang sekte pedang Daluo, ia memimpin 30.000 prajurit iblis dengan kultivasi puncak tahap akhir. Transformasi jiwa,
Saat pasukan bergerak, ekspresinya berubah ketika melihat sebuah meteor melesat di langit. Aura yang terpancar membuatnya segera memerintahkan pasukannya mundur. Itu jelas seorang kultivator ascendant, Wang Lin. Namun Wang Lin sama sekali tidak memperhatikan prajurit iblis itu. Tubuh Wang Lin bergetar dan ia memuntahkan darah. Meski begitu, vitalitas yang ia serap sepanjang perjalanan terus memulihkan tubuh dan jiwa asalnya. Melihat darah itu, mata Zisu berbinar. Menyadari Wang Lin terluka parah, keserakahan akhirnya mengalahkan ketakutannya dan berkata, "Bunuh!" Zisu menyerbu lebih dulu, diikuti 30.000 prajurit iblis. Namun Wang Lin hanya tersenyum sinis dan melesat maju. Dalam sekejap ia muncul di samping Zisu, meraih pedang raksasanya, lalu menepuk bahunya dengan ringan. Tubuh Zisu langsung gemetar. Wang Lin membantai seluruh pasukan, darah menodai bumi, jiwa memenuhi langit. Setengah batang dupa kemudian semuanya berakhir. Dengan 30.000 segel kehidupan, tubuh Wang Lin pulih dengan cepat sebelum ia melesat pergi. Jauh di medan pertempuran kuno, kesadaran ilahi Scattered Devil diliputi amarah dan penyesalan. Saat Wang Lin pergi, tubuh Zisu telah tergeletak di tanah gemetar. Perbedaan kekuatan antara dirinya dan Wang Lin terlalu besar. Hati Wang Lin diliputi kegilaan dahsyat, membuatnya bagaikan dewa perang yang membawa niat membunuh mengerikan. Ia masih jauh dari medan pertempuran kuno. Saat Wang Lin melintasi langit negeri roh iblis, banyak kultivator dan jenderal iblis negeri iblis api memperhatikannya. Selama tidak ada niat membunuh, mereka diabaikan. Jauh dari planet Tianyun, terdapat planet pribadi bernama Planet Mo milik leluhur Mo, seorang kultivator tahap Yin ilusi. Kali ini ia sendiri tak memenuhi syarat memasuki negeri roh iblis, tetapi 2 dari 3 muridnya berhasil masuk. Saat itu, 2 pemuda berjubah abu-abu, murid langsung leluhur Mo, sedang terbang di negeri iblis api. Tiba-tiba, salah satu dari mereka merasakan aura buas purba dengan niat membunuh yang tak terbayangkan. "Adik junior, mundur!" teriaknya. Keduanya segera berpencar. Sesaat kemudian, sesosok meteor melintas di antara mereka dan berkata, "Ascendants!" Kemudian adik juniornya berkata, "Kakak senior, dia terluka. Kultivator ascendant pasti memiliki banyak harta. Jika kita bisa mendapatkan kristal iblisnya." Mata kakak senior itu menyipit, hatinya diliputi keraguan. "Kakak senior, kita berdua berada di tahap akhir transformasi jiwa. Jika melawan kultivator ascendant yang terluka dan menggunakan harta sihir..." Belum sempat kalimat itu selesai, Wang Lin tiba-tiba berhenti, mata merahnya menatap lurus ke arah mereka. Ada niat membunuh. Dalam sekejap, tubuh Wang Lin melesat seperti sambaran petir. Ekspresi kedua murid leluhur Mo berubah drastis. Mereka segera mundur, tetapi sudah terlambat. Kecepatan Wang Lin terlalu cepat. Dalam sekejap mata, ia telah muncul di samping adik junior dan mengulurkan jarinya. Tatapan Wang Lin membuat pemuda itu gemetar ketakutan. Sebelum sempat menjerit, jari Wang Lin telah mendarat di dahinya. Semua terjadi terlalu cepat. Kakak seniornya baru tersadar ketika tubuh adiknya telah hancur. Wajahnya pucat pasi. Tanpa ragu, ia segera berteleportasi dan melangkah ke dalam kehampaan. Namun Wang Lin melangkah maju. Tangannya menembus kehampaan dan menarik paksa tubuh pemuda itu keluar dan berteriak, "Aku adalah murid leluhur Mo." Wang Lin tanpa ragu membunuh orang itu. Setelah membunuh keduanya, mata Wang Lin semakin merah. Saat itu pengepungan berlangsung di perbatasan negeri iblis api dan negeri iblis langit di sebuah tempat bernama Gunung Sejuta Iblis. Kabut abadi menyelimuti gunung tersebut sepanjang tahun. Di kedua sisinya berdiri 2 kota besar, bernama Kota Langit Santai, milik negeri iblis api, dan Kota Api Meleleh milik negeri iblis langit. Saat ini, lebih dari 100.000 prajurit iblis telah berkumpul di Kota Langit Santai. Lebih dari 10 jenderal iblis berdiri mengamati medan pertempuran. Salah satu jenderal berkata, "Membunuh kultivator itu tidak akan sulit." Kemudian wajah wakil panglima berubah. Ia menatap kejauhan dengan marah saat melihat Wang Lin. "Kultivator ascendant yang terluka berani bertindak lancang di wilayahku? Cepat selesaikan." Seorang jenderal berbaju zirah biru melangkah maju dan berkata, "Bawahan ini, Yindong, bersedia membunuhnya." Yindong berubah menjadi seberkas cahaya hijau dan melesat pergi. Tatapannya dingin, niat membunuh membara. "Jika aku membunuhnya dengan elegan di depan wakil panglima, masa depanku akan terbuka." Dan berkata, "Seorang ascendant tahap awal yang terluka, dengan kekuatan iblisku, membunuhmu bukanlah hal sulit." Wang Lin tiba-tiba merasakan niat membunuh.
Saat Wang Lin terbang, matanya memancarkan merah pekat yang mengerikan. Yindong mendengus dingin dan hendak menggunakan jurus. Tetapi pada saat itu Wang Lin tiba-tiba mengangkat kepalanya. Cahaya hitam menyala tepat melesat ke arah Yindong dan bahkan tidak sempat menghindar, dan kemudian terjadi ledakan. Bam! Yindong langsung jatuh dari langit seperti mayat kering. Seketika itu teriakan 100.000 prajurit iblis terhenti. Di tengah keheningan itu, Wang Lin meraung kuat. Bunuh, bunuh. Untaian energi pembantaian keluar dari tubuhnya dan berubah menjadi naga. Berbrand lebih dari 30.000 naga pembantaian memenuhi langit. Wang Lin berdiri di tengahnya, bagaikan dewa iblis yang turun ke dunia. Salah satu jenderal berteriak, "Semua komandan utama, dengarkan perintah, siapkan formasi." 100.000 prajurit iblis segera bergerak. Pada saat yang sama, Wang Lin dengan energi 30.000 naga pembantaian menerjang turun dan pertumpahan darah baru saja dimulai. Itulah spoiler singkat Renegade Immortal episode 122. Sampai ketemu lagi di channel Bang Dong Dong.